Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ 402, Prodi Manajemen Kampus Universitas Siberasia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia mengenai ulangan akhir semester. Untuk soal ulangan akhir semester, saya memilih mempresentasikan nomor 2, 3, dan 5. Untuk nomor 2, pertanyaannya adalah jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Pertanyaan nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Kemudian berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Pertanyaan nomor 5, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Untuk jawaban nomor 2 adalah konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tambahan. Ini menjadi faktor penting dalam keputusan investasi. Jika marginal efficiency of capital lebih tinggi dari tingkat bunga, investasi dianggap menguntungkan dan akan dilakukan. Sedangkan jika marginal efficiency of capital lebih rendah, maka investasi cenderung dihindari. Marginal efficiency of capital sebagai tolak ukur keuntungan. Marginal efficiency of capital mengukur potensi keuntungan dari potensi baru. Ini adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari investasi sama dengan biaya investasi tersebut. Keputusan investasi berdasarkan perbandingan. Keynes berpendapat bahwa pengusaha akan melakukan investasi jika marginal efficiency of capital lebih tinggi daripada tingkat bunga. Tingkat bunga mencerminkan biaya modal, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk meminjam dana untuk investasi. Marginal efficiency of capital dan tingkat bunga. Jika marginal efficiency of capital tinggi, berarti investasi tersebut menjanjikan keuntungan yang besar, sehingga pengusaha akan terdorong untuk meminjam dan berinvestasi. Sebaliknya, jika marginal efficiency of capital rendah, investasi dianggap kurang menarik karena keuntungan yang diharapkan tidak sebanding dengan biayanya. Faktor lain yang mempengaruhi investasi selain marginal efficiency of capital dan tingkat bunga, faktor lain seperti ekspektasi pelaku ekonomi, kondisi ekonomi makro, dan perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi keputusan investasi. Contohnya, jika sebuah perusahaan memperkirakan bahwa investasi baru akan menghasilkan pengembalian sebesar 5% tahun, marginal efficiency of capital sama dengan 15%. Sementara tingkat bunga pinjaman adalah 10%, maka investasi tersebut akan dianggap menguntungkan dan kemungkinan besar akan dilakukan. Untuk peran pemerintah, Keynesianisme yang didasarkan pada teori Keynes menekankan peran pemerintah dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi, termasuk investasi. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti kebijakan fiskal, kemudian pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mendorong investasi dan menjaga kestabilan ekonomi. Untuk jawaban nomor 3, yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika membeli saham, investor menjadi salah satu pemilik perusahaan yang berhak atas keuntungan atau dividen, serta berpotensi mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli atau capital gain menurut Bursa Efek Indonesia. Contohnya membeli saham PT Telkom dengan harapan harga naik. Jika harga naik, investor bisa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Dan jika Telkom membagikan dividen, investor juga akan mendapatkan bagian. Yang kedua ada obligasi.
Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan investor yang membeli obligasi, memberikan pinjaman kepada penerbit, dan sebagai imbalannya, penerbit membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Menurut DJKN, contohnya obligasi negara dengan bunga 7% per tahun akan memberikan bunga tahunan dan pengembalian pokok jatuh tempo. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Dana dari investor dikumpulkan dan diinvestasikan ke berbagai instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Dikutip dari RHB TradeSmart, reksadana memudahkan investor yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengelola investasi sendiri. Contohnya, investor mengumpulkan dana ke reksadana saham dan manajer investasi mengelola dengan membeli saham dari berbagai perusahaan. Keuntungan dibagikan sesuai proporsi dana yang ditanamkan. Untuk jawaban nomor 5, Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan, termasuk peningkatan produksi, diversifikasi pangan, penguatan infrastruktur, dan peningkatan keamanan pangan. Strategi-strategi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa strategi yang telah diterapkan. Yang pertama, peningkatan produksi pangan. Pemerintah fokus pada peningkatan produksi berbagai komoditas pangan termasuk padi, jagung, dan kedelai melalui berbagai program seperti intensifikasi pertanian, penggunaan benih unggul, dan perbaikan sistem irigasi. Diversifikasi pangan mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis pangan pokok, tetapi juga mengkonsumsi berbagai jenis pangan lokal yang beragam seperti jagung, sagu, singkong, dan ubi-ubian. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan asupan gizi masyarakat. Penguatan infrastruktur, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi, dan sistem penyimpanan pangan yang dilakukan untuk memperlancar distribusi dan mengurangi kehilangan hasil panen. Pengendalian impor dan ekspor pangan. Pemerintah mengatur impor dan ekspor pangan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar domestik serta melindungi petani lokal. Selanjutnya, penguatan cadangan pangan. Forum Bulog dan BUMN pangan diperkuat untuk menjaga ketersediaan stok pangan nasional dan stabilisasi harga terutama pada saat terjadi fluktuasi pasokan. Peningkatan keamanan pangan. Pemerintah menerapkan standar keamanan pangan yang lebih ketat, melakukan pengawasan yang lebih efisien, serta mendorong penerapan praktik pertanian yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah aksesibilitas pangan. Pemerintah berupaya meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat, terutama melalui program bantuan pangan dan pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien. Pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, berbasis sumber daya lokal, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan. Pengembangan teknologi. Pemerintah mendukung pengembangan teknologi pertanian modern termasuk teknologi penyimpanan, pengolahan, dan sistem pertanian seperti hidroponik dan aquaponik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian, kerjasama multipihak. Pemerintah mendorong kerjasama antara berbagai pihak termasuk petani, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga penelitian untuk bersama-sama membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selain strategi di atas, pemerintah juga melakukan berbagai kegiatan dan program khusus untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan seperti program food estate, pengembangan pertanian di wilayah perbatasan, desa mandiri pangan.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.